Salam sehat saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 7 Agustus 2023 ini adalah sapaan rohani yang ke-1000 dan terinspirasi dari kitab Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 10 serta diberi judul kesabaran dan ketangguhan Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, dalam kesetiaan dan kebaikan-Mu, karuniakanlah kepada kami sukacita dan syukur dalam memahami firman Tuhan melalui sapaan rohani hari ini. Biarkan firman-Mu selalu meyakinkan kami bahwa hidup kami sangat bergantung dan tergantung pada Tuhan sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk melupakan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada alasan untuk mengelak dari Tuhan sepanjang hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan baik dan setia kepada kita sepanjang tarikan nafas kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, baik tertawa maupun menangis, baik keberhasilan dan kegagalan, semuanya ada dalam kehendak Tuhan. Jika selama ini mungkin kita berpikir dan merasa bahwa duka, tangisan, kegagalan adalah sebuah kesalahan, tetapi ternyata bukan itu. Semua hal yang mungkin menurut kita tidak baik alias buruk, itu terjadi karena dosa dan kesalahan kita atau karena ketidaktaatan kita. Namun, hari ini kita mau melihatnya dari sisi Tuhan, bahwa itu diizinkan Tuhan agar kita rendah hati, agar kita tidak sombong, tidak congkak, tidak jumawa, tidak tinggi hati, tidak pongah. Semuanya itu dilakukan Tuhan untuk mengajari dan mendidik kita menjadi pribadi yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Juga mendesak kita agar kita selalu mempercayai segenap perintahnya, segenap firman-Nya. Dalam konteks Ulangan 8 ini, waktu 40 tahun bukanlah waktu yang singkat dalam Tuhan mengajar dan mendidik umat-Nya. 40 tahun adalah waktu yang cukup panjang mendampingi umat kesayangannya, mendampingi kita. Dalam waktu sepanjang itu dibutuhkan kesabaran dan ketangguhan dari pihak Tuhan. Tanpa itu, sesungguhnya kita umatnya mudah saja dibinasakannya atau hanya diabaikan dan dibiarkan saja. Tetapi Tuhan sungguh sangat baik. Setiap kita bahkan semua kebutuhan umatnya dipenuhinya. Pangan selalu tersedia setiap hari yang secukupnya. Sandang selalu menghangatkan di kala dingin dan selalu menyejukkan di kala panas. Tuhan mengenyangkan dan memuaskan. Papan selalu ada karena Tuhan telah menjadi kubu pertahanan, kota benteng, kota perlindungan, tempat perteduhan. Bahkan Tuhan menjamin bahwa matahari tidak menyakiti pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Sepanjang 40 tahun, penyertaan Tuhan teruji, termasuk saat Tuhan memberikan kelimpahan sumber makanan dan sumber minuman. Meski demikian, Tuhan dalam kesabaran dan ketangguhannya selalu mengajak kekasih hatinya itu untuk mempercayai bahwa mendengarkan, berpegang dan menaati firman dan perintahnya sudah sangat cukup sebagai jaminan hidup. Meski berulang kali umat menggerutu
kesal dan protes kepada Tuhan, tetap saja Tuhan sabar dan tangguh mengasihi umatnya. Jika menghitung 1000 kali sapaan rohani, itu berarti selama 2 tahun 9 bulan kita telah disapa oleh Tuhan melalui perenungan firman Tuhan oleh hamba-hambanya, selain mendengarkan khotbah dalam ibadah hari Minggu. Di sisi lain, bukankah kita telah ditemani oleh sapaan rohani agar senantiasa kuat melewati masa-masa menyesakkan? Pada masa pandemi yang disebabkan virus corona, itu juga berarti bagi kita Tuhan telah mengajar dan mendidik kita agar kita kuat dan tabah menghadapi semua kesesakan yang mendesak itu. Air mata serasa belum kering dari satu hari ke hari yang lain, ketika banyak yang meninggal dunia oleh sebab virus corona. Trauma mungkin masih membekas karena ditinggalkan kekasih-kekasihnya, yaitu anggota keluarga yang meninggal. Masalah pun bisa jadi belum usai karena masih ada konflik di antara anggota keluarga. Entah itu konflik karena harta warisan, konflik karena tidak siap menerima situasi yang amat berbeda sebelum dan semasa pandemi hadir. Bukti dari kesabaran dan ketangguhan Tuhan bagi kita adalah ketika kita telah mendapati diri kita semakin rendah hati dan bukan semakin tinggi hati. Ketika Tuhan mendapati kita sudah berdamai dan bukan sedang bertikai. Ketika Tuhan mendapati kita semakin mengasihi dan bukan semakin membenci. Ketika Tuhan mendapati kita bukan cinta harta dan mamon, tetapi justru berbagi kasih dengan setiap orang yang terdekat dengan kita maupun anggota keluarga kita. Semakin kita dapat mengimani dan mengamini bahwa kita adalah umatnya yang telah menjadi rendah hati di dalam seluruh aspek kehidupan. Kita dapat menjadi umatnya yang setia dan taat kepada perintah dan firman-Nya. Kita meyakini bahwa kita tidak kekurangan cinta Tuhan dan juga tidak menahan kebaikan bagi sesama manusia. Semoga kita, baik sebagai pribadi atau keluarga, telah menikmati kesabaran dan ketangguhan Tuhan bagi kita. Sebab jika kita tidak dapat mensyukuri kesabaran dan ketangguhan Tuhan mengajar dan mendidik kita agar kita rendah hati, jangan-jangan kita adalah orang yang paling bebal dan tegar tengkuk di mata dan di hati Tuhan. Jika pada kita ditawarkan 2 pilihan, yaitu semakin rendah hati atau semakin keras hati, mana yang kita pilih dan hidupi? Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap detail kesabaran dan ketangguhan-Mu menemani dan mendampingi kami, umat-Mu. Terima kasih untuk setiap ajaran dan didikan firman-Mu. Terima kasih untuk setiap pemenuhan kebutuhan kami. Kami dikenyangkan dan kami dipuaskan. Terima kasih jika Tuhan masih sabar dan tangguh menemani kami dalam kami menaiki anak tangga yang terjal dan curam, untuk kami menjadi semakin rendah hati. Teguhkanlah hati kami dengan Roh-Mu. Di dalam kesabaran Tuhan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.